Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semua anak-anak, Alhamdulillah. Sakit sedikit. ada yang sakit? Sedikit. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk Mas Nabil silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya absen dulu ya anak-anak. Yang pertama, Mas Nabil, Hadir. Mas Anjas, Hadir. Mbak Jina, Hadiro. Mbak Mutia. Hadiro. Nihun nggih? Nggih. Alhamdulillah kita bisa belajar pada siang hari ini dengan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sebelumnya kemarin Bapak sudah mengajarkan tentang sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang keberapa? Dua. Yang kedua. Yang pertama? Syahadat. Yang kedua? Sholat. Yang ketiga? Lupa Pak. Ya, kamu nggak baca sih kemarin, makanya belajar. Ya ingatannya Tadi lupa. malam tuh belajar, jangan kadang terus ngopi, main game itu jangan. Ini Pak. Ya udah, ini sekarang Bapak akan menerangkan tentang zikir dan doa. Zikir dan doa. Ada yang udah tahu zikir dan doa itu seperti apa? Belum Pak. Kan belum jelaskan. Ya, ini saya bakal jelaskan. Yang pertama, zikir. Zikir secara bahasa berasal dari kata zakaro, yadkuru, zikron, yang artinya mengingat, menyebut, atau merenungi. Apa tadi zikir secara bahasa? Mengingat, menyebut, atau merenungi. Nah, secara istilah, secara bahasa, itu zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat keagungannya. Apa tadi zikir secara istilah? Mengingat Allah dengan cara menyebut sifat keagungannya. Sifat keagungannya seperti apa? Allahu Akbar. Nah, itu seperti Allah Akbar. Kalau misalnya ada kan nama-nama Allah kan ada banyak, seperti ya Basit, ya Rahman, ya Rahim. Nah, seperti itu kita bisa memasukkannya di dalam zikir ini. Lanjut yang selanjutnya yaitu doa. Sebelum zikir dan doa kan ini sudah dijelaskan secara bahasa, secara istilah. Lalu dalilnya ini bisa saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat padamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingat kepadaku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Jadi di sini Allah memerintahkan kita untuk selalu ingat kepadanya. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita ingat kepadanya, maka Allah pun juga ingat kepada kita. Dan setelah itu kita bersyukur kepadanya, maka janganlah kau ingat kepadanya.
Jadi kita harus selalu senantiasa untuk mengingat kepada Allah. Jadi seperti itu. Lanjut yang selanjutnya yaitu doa. Doa adalah skip. Doa. Ya, doa di sini adalah permohonan sesuatu yang disampaikan manusia kepada Tuhan. Apa doa itu? Permohonan sesuatu yang disampaikan manusia pada Tuhan. Nah, jadi di sini seperti halnya doa. Doa adalah permohonan sesuatu yang disampaikan manusia kepada Tuhan, baik dalam bentuk duniawi maupun dalam bentuk akhirat. Nah, di sini itu sudah dijelaskan dalam suratnya saya lupa, tapi artinya yaitu sesungguhnya orang-orang yang menyambungkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dan dalam keadaan hina. Jadi dalam Quran surat Al-Mu'min itu ayat 60 itu dijelaskan, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkirakan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri menyembahku akan masuk neraka. Jadi kita harus selalu senantiasa berdoa. Meskipun kita ada suatu masalah, misal ada musibah, kita berdoa untuk selalu senantiasa mengingat kepada Allah agar kita tidak terhindar dari api Neraka. Seperti itu. Selanjutnya yaitu adab berdoa. Adab berdoa di sini ada 3 ya. Pertama, oke, ini ada berdoa. Yang pertama apa? menghadap Kiblat. Kiblatnya mana? Orang Islam? Kulon barat. Barat. Ya, Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Yang kedua apa? Memperhatikan waktu saat berdoa. Ketika kita berdoa itu alangkah baiknya ketika kita waktu yang tepat. Seperti halnya ketika kita tengah malam, ketika kita bangun tidur jam 12 kok bangun. Nah, alangkah baiknya kita berdoa dalam waktu tengah malam. Kemudian waktu yang paling afdol itu waktu setelah sholat fardu. Kita habis setelah sholat, nah, maka kita lebih baiknya untuk berdoa apa yang kita inginkan semoga bisa kita tercapai. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan. Nah, ini alangkah baiknya kalau kita berdoa itu mengangkat kedua tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa terkabulkan. Lanjut selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat yang pertama,
manfaat kita berzikir dan berdoa. Yang pertama apa itu? Terhindar dari sifat sombong. Ya, ketika kita berzikir, berdoa, angka baiknya kita akan mendapatkan atau manfaat atau hikmahnya itu kita terhindar dari sifat sombong. Apa sih yang kita sombongkan pada dunia ini? Kita hanya terbuat dari segumpal darah. Kalau kita kembali ke tanah, nah, apa yang kita sombongkan pada dunia ini? Nggak ada, Pak. Ya gitu. Maka dari itu kita selalu senantiasa untuk berzikir dan berdoa agar tidak terhindar dari sifat Sombong. Lalu yang kedua, Hati dan pikiran jadi tenang. ketika kita sudah berzikir, berdoa, itu kita akan membuat hati kita akan menjadi semakin tenang, tentram, akan setidaknya masalah-masalah ataupun problem yang ada di duniawi, ketika kita sudah berzikir dan berdoa, maka hati kita atau pikiran kita akan menjadi tenang, sejuk, akan pokoknya itu terhindarlah masalah-masalah yang ada di duniawi itu seperti udah gak ada gitu, seperti itu. Selanjutnya yang lain, Semakin dekat dengan Allah. ini manfaatnya semakin dekat Allah. Ketika kita berzikir, berdoa kan kita selalu berkomunikasi atau apa ya intinya berkomunikasi memang. Ketika kita berzikir dan berdoa, kita berkomunikasi dengan Allah. Kita minta apa, kita berkata, ya Allah, aku mau apa, itu kita harus berzikir dan berdoa. Ini manfaatnya ketika kita berzikir dan berdoa itu semakin dekat dengan Allah. Selanjutnya Bapak akan memberikan lembar kertas ya. Ini pertanyaan dan jawaban nanti bisa dicocokkan mencari pasangan. Soal dan jawaban. Ini saya bagikan. Bisa dibaca dulu lalu mencari pasangan yang sesuai dengan soal dan jawaban. Nanti setelah itu Bapak akan suruh maju untuk membacakan pertanyaan dan jawabannya. Langsung aja ya. Soal yang pertama, Mas Nabil, silakan maju mencari pasangannya. Sudah ketemu? Sudah. Maju silakan. Bacakan. Sebutkan 3 saja ada berdoa yang sudah kamu pelajari. 1. Menghadap kiblat, memperhatikan waktu yang tepat untuk berdoa, mengangkat kedua tangan. Amin. Sudah. Silakan duduk. Ya, jadi seperti ini ya, ada berdoa tadi sudah dijelaskan itu ada 3. Yang pertama menghadap kiblat. Nah, alangkah baiknya ketika kita berdoa itu menghadap ke kiblat. Lalu yang kedua memperhatikan waktu saat berdoa ya tadi ketika waktu sepertiga malam alangkah baiknya. Terus waktu ketika kita sholat fardu ya seperti itu. Lalu yang ketiga mengangkat kedua tangan. Alangkah baiknya ketika kita berdoa itu mengangkat kedua tangan kita. Kenapa? Supaya Allah Subhanahu wa taala mengijabahi atau mengabulkan doa-doa kita. Lanjut selanjutnya yaitu Mas Mutia maju. Sini. Bacakan yang keras. Sebutkan 2 manfaat saja dari zikir dan doa. 1. Terhindar dari sifat sombong. 2. Hati dan pikiran menjadi tenang dan tentram. Silakan dulu. Jadi manfaat yang sudah kita pelajari tentang zikir dan doa itu sudah ada di sini. Yang pertama terhindar dari sifat sombong. Baiknya kita manusia kan tidak selayaknya mempunyai sifat sombong. Apa sih yang kita sombongkan? Nah, seperti itu.
Lalu yang kedua, hati dan pikiran kita menjadi tenang. Ketika kita berzikir dan berdoa akan merasakan ketenangan jiwa ataupun raga. Kita agak menjadikan hati dan pikiran kita menjadi tenang. Dan terakhir yaitu semakin dekat dengan Allah. Ketika kita sudah berzikir dan berdoa, maka insya Allah kita akan semakin dekat dengan Allah. Oke, terima kasih. Itu mungkin materi pada siang hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak. Kalau nggak ada, saya cukupkan. Saya memberikan motivasi sedikit, yaitu bahwasanya jangan kau berkata aku punya masalah yang besar, tapi ingatlah bahwa kamu mempunyai Tuhan yang maha besar. Yakinlah dan percaya, usaha, ikhtiar, zikir dan doa akan merubah segalanya, akan bisa menjadikan kita masalah menjadikan mudah ataupun bisa terselesaikan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan karena sehat itu mahal harganya. Saya akhiri pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.